Tapi yang tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling mulia, yang terjaga hatinya lebih baik dari orang lain, insya Allah Bapak Ibu, Allah mudahkan nanti masuk ke dalam surga, dan Allah buatkan istana di dalam surga. Biar mudah wak memahami Bapak Ibu, ikan dan paling mahal kini Bapak Ibu. Kanilah 13 kilo. Hah? Ikan apa? Ada ikan namanya nirwana. Nirwana. Ambo Bapak arwana atau nirwana? Pokoknya itulah. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu ada ngaji. Ambo Bapak Ibu ada salah satu jemaah di Masjid Raya. Jadi selesai ngaji itu Bapak Ibu hari Jumat kan rame di Masjid Raya itu Bapak Ibu. Kata ibu ko Ustaz, datanglah ke rumah ibu Ustaz. Baiklah ke rumah beliau, sangko beliau kesangko kok sampai rumah beliau 5 kilono rumah ibu tuh mohon maaf di tengah jual Bapak Ibu. Kalau di tengah jual Bapak Ibu mohon maaf sekali, yo rancak-rancak rumah orang di situ. Nah, rancak-rancak rumah orang di situ. Bako gitu Ustaz. Karena kalau diperhatikan dan memperhatikan tonggak rumah itu saja Bapak Ibu, itulah tabali rumah Jawa Aceh. Tonggak itu saja Bu. Saking rancaknya rumah orang di tengah jual tuh. Made awak dak biasa-biasa tentu masuk ke rumah rancakku sagan-sagan Bu. Kaki balap dan lain sebagainya. Tuh ketika tuh disuruh ala duduk ala dulu na Ustaz. Ketika duduk tuh Bapak Ibu, ada di belakang tapi duduk tuh ada kotak dalam air tuh Bu, berisi air, ada maunya Bu? Akuarium, baik tak Bu sih kau ya? Akuarium kau. Ternyata di situ Bapak Ibu ada ikan di situ. Ambo tanya Bu, ikan nak? Dan penasaran ambo biasanya ikan dalam tapi, kau dalam ikan duitnya durang. Ambo tanya Bu, ikan apa namanya Bu? Ikan arwana namanya Ustaz. Oh ikan arwana, barang ragonya kalau dijual Bu, lebih kurang puluhan juta bisa Ustaz kalau dijual. Puluhan juta Bu. Keuntungan anda Bapak Ibu ledak penyakit jantung. Kalau penyakit jantung mungkin langsung stroke mendengar. Orang puluhan juta ikan Bu cuma duit di dalam kolam saja. Tak bisa digoreng dulu. Kalau mati itulah resikonya. Tapi karena yang namanya Bapak Ibu begitulah harga ikan ini mahal. Di dalam ikan tu ada mutiara. Mutiara ko Bapak Ibu kecil. Tapi yang kecil tu Bapak Ibu mandapeannya harus masuk dulu ke dasar laut, setengah hidup, setengah mati memperjuangkan di dalam laut itu. Orang yang menyelam ke dalam laut itu Bapak Ibu tu ada oksigen, batas oksigen tu pasti ada obat waktunya. Kalau seandainya Bapak Ibu habis oksigen tu Bapak Ibu, yo bacalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun di dalam ayat itu. Mandapean mutiara kok kecil Bapak Ibu, tapi yang kecil itu spesial. Setiap yang spesial itu harganya pasti mahal. Mudah-mudahan jamaah An-Nur, mudah-mudahan walaupun sedikit Bapak Ibu, yang sedikit ini spesial, dan setiap spesial harganya mahal nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka itulah janji Allah Bapak Ibu. Datang ke majelis ilmu, aku bangun nanti surga, aku bangun istana nanti di dalam surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu awak dapat naik istana masuk surga saja ibu. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sering anak sampaikan, kalau kita ingin dikenal oleh orang yang kita cintai, maka kuncinya harus sering-sering menyebut nama orang yang kita cintai. Maksudnya ba'at Ustaz, kok iyo akan dikenal oleh Nabi Muhammad? Kuncinya perbanyaklah mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu sering kita bacakan, kita lantunkan, nanti kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat Bapak Ibu? Ayo enggak sehat Bapak Ibu? Dari raut-raut wajah sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Judul kaji kita hari ini Bapak Ibu, menata hati untuk ikhlas. Judulnya Bapak Ibu, menata hati untuk ikhlas. Kenapa kadang-kadang kita harus bisa menata hati Ustaz? Kadang-kadang Bapak Ibu, ternyata setelah menurut penelitian, setelah diteliti Bapak Ibu, hati manusia, hati Bapak Ibu, hati Ananda itu seperti batu. Kenapa hati dikatakan seperti batu Ustaz? Batu itu Bapak Ibu tidak akan bisa terbelah langsung menjadi dua walaupun besarnya ombak setiap hari di laut yang menghempas. Batu itu Bapak Ibu tidak akan bisa terbelah menjadi dua walaupun derasnya air sungai yang melaluinya setiap hari. Tetapi batu itu Bapak Ibu bisa terbelah menjadi dua dengan setetes air hujan, setetes air hujan, setetes air hujan. Lama-lama batu ini terbelah menjadi dua. Kenapa begitu Bapak Ibu? Ternyata kita itu, hati kita itu tak cukup dengan satu sentuhan rohani. Hati kita itu tidak cukup dengan satu introspeksi diri, memuhasabah diri dan lain sebagainya. Ternyata hati ini harus sering diintrospeksi, harus sering dimuhasabah. Hati ini selalu diberikan siraman rohani. Ketika hati itu terus disirami siraman rohani, baru terasa dalam doa, dalam sholat, getar dalam sholat, ada rasa dalam doanya. Baru terasa Bapak Ibu bergetar ketika berdoa, ada rasa dalam sholat. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kebanyakan kita hari ini adalah tidak ada rasanya dalam sholat, tidak ada getarnya dalam doa. Begitu Ustaz, contoh Bapak Ibu, yang contoh saja Bapak Ibu, ado piti 10.000, ado piti 100.000. Ketika kota amal jalan, kira-kira ibu yang lebih masuk dulu piti 10.000 atau piti 100.000? Bapak 10.000 dulu masuk apa? Karena awak ikhlas dengan piti 10.000 dan di piti 10.000 tu Bapak Ibu. Atau contohnya Bapak Ibu, ada roti dan teh meja. Ustaz menyindir kami anggap contoh ada roti. Nah, ada roti dan teh meja. Ada kawan mengatakan ke ibu, nih mintalah roti uni seketik, mintalah roti apa seketik. Roti ko cieknya Pak. Kawan minta, pertanyaannya, di bala roti ko gadang kapak, gadang ke ibu atau gadang ke kawan? Aku yakin semua gadang. Kalau seandainya gadang ke orang tu ketik jawab dak kanyangan ni baca Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau dari segi hati kita belum ikhlas sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa begitu? Kok yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Dari kemarin Anda perhatikan, rata-rata Bapak Ibu berkorban tu kan kita sudah ikhlas Bapak Ibu.
Tapi kadang-kadang orang dan berkurban inyo, walaupun berkurban inyo lo puluh nasaparo lagi yang lo minta kakinya, minta ikonyo, minta itunya, minta itu. Kalau ananda sebagai peserta Bapak Ibu, bawa salah daging kurban kosa dulu belakang. Pak, mohon maaf, kita itu cuma diberikan 1/3. 1/3 itu Bapak Ibu, yang selebihnya berikanlah ke orang yang membutuhkan. Kalaulah seandainya Bapak Ibu awak minta lo balik ikut dan lain sebagainya, mohon maaf, berarti bukan korban namanya. Kita cuma meminjamkan ke orang, kita ambil lagi daging kita, daging kurban tubuh walaupun sakit, tapi tiba di orang yang tepat Bapak Ibu, dia nikmat rasanya. Kenapa begitu Ustaz? Karena begitulah arti dari kurban. Kadang mohon maaf Bu, ini sering terjadi. Kadang-kadang kan ada lo ketika kurban tu Bapak Ibu makan basamu, bang biar lo daging yang sedang berkurban tu bulia biar dengan syarat Bapak Ibu minta izin dulu ke orang yang tujuan. Kalau cia sejauh kalau si kuah sapi itu harus 7 orang. Kenapa? Itu bukan milik awak. Kadang-kadang orang kan langsung sebab biar bagulai izin dulu. Kalau tidak izinan orang dan tujuan tu Bapak Ibu haram daging itu dimakan karena bukan milik kita. Maka ikhlas bagaimana ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ujian dari Nabi Ibrahim pertama kali Bapak Ibu. Ujian punya anak. Ujian Nabi Ibrahim itu pertama kali Bapak Ibu, beliau Nabi ternyata ayah beliau penyembah berhala. Kan bare ujian tuh Pak, ayah yang membesarkan awak menyembah berhala. Sia raja pada saat Nabi Ibrahim hidup Bapak Ibu, Raja Namrud. Nama nyuruh Raja Namrud, ayah Nabi Ibrahim ini membuat yang namanya patung itu Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim turun perintah dihancurkanlah namanya patung ini. Ketika patung dihancurkan Bapak Ibu, lalu kemudian apa yang terjadi sehingga marah ayah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Disinilah maknanya Bapak Ibu, semarah apapun ayah anak tidak boleh durhaka ke ayah. Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim untuk menghardik ayahnya, hai ayahku ini dan lain sebagainya, tetapi Allah cuma menyuruh Nabi Ibrahim apa Bapak Ibu? Cuma menghancurkan patung buatan ayahnya. Sampai ke di situ ujiannya ndak? Taulah Raja Namrud, dicarilah Nabi Ibrahim ingin dibakar Bapak Ibu. Larilah Raja Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah. Ketika hendak dibakar Bapak Ibu itu 2 versi. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu dibakar Bapak Ibu ketika itu dicari sebuah rumah, lalu kemudian ditumpuk kayu sebanyak-banyaknya, lalu kemudian dibakar, dihidupkan api, sudah bergejolak api, Nabi Ibrahim ini dilemparkan ke dalam api itu. Ada pula satu kata di salah satu riwayat lain mengatakan Nabi Ibrahim itu ketika dibakar oleh Raja Namrud dikali lubang besar-besar, lalu kemudian dimasukkan kayu ke sana, Nabi Ibrahim diikat di tengah-tengahnya, lalu kemudian dibakar. Apakah sampai di situ ujian Nabi Ibrahim? Tidak. Nikah sama Siti Sarah Bapak Ibu nggak dapat juga anak. Akhirnya kata Siti Sarah, bang Lassalamu awak nikah bang alun jo dapat anak, kalau mau deko bahannya bang nikah sila sama pembantu awak. Itulah Siti Sarah, ibu lain taluk mau itu bang Lassalamu awak nikah lah taluk itu dapat anak nikah sila udah jo tetangga awak lain taluk mau itu kira-kira bu. Ngamuk ibu langsung. Nah, lalu kemudian nikah sama Siti Hajar. Siti Hajar itu pembantu Nabi Bu. Sampai di situ ujian Nabi Ibrahim Ustaz, dan kemudian Bapak Ibu dek karena lah dapat anak namanya Ismail, lalamu-lamu diimpikan doa Nabi Ibrahim ketika selesai sholat, Allahumma Rabbi habli minas sholihin. Puluhan tahun berdoa Bu baru dapat anak. Kinilah dapat anak, tentu tak dorong kasih sayang kepada anak, sehingga cemburulah Siti Sarah. Itulah ibu-ibu ko Pak, beliau yang menyuruh kini daulah cemburu.
Sehingga cemburu Siti Sarah, untuk mengatasi cemburunya Siti Sarah Bapak Ibu, turunlah perintah kata Allah kepada Nabi Ibrahim sedang asik-asiknya dengan anak, sering menggendong anak. Turun perintah, hai Ibrahim, asingkan anakmu ke sebuah tempat. Dulu dibawalah dan diantarlah oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail ke sebuah tempat. Namanya dulu Bapak Ibu Makkah, yang kini namanya Mekah. Tinggallah Nabi Ismail dengan ibunya di situ, Bu. Tidak ada ayah, tidak ada apa-apa. Sehingga ketika anak menangis Bapak Ibu, lalu kemudian kadang ayah di Bukit Safa, lari lo ke situ. Tibalah di Bukit Safa, kadang lo ayah di Bukit Marwah, lari 7 kali putar kali itu dan dilakukan orang arikon namanya sa'i, yang sedang dilakukan orang haji beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Kalau menurut awal Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin mengatakan Siti Hajar kurang gilo, batutlah jadi ayah tak dulu di situ mengadu pulang balik 7 kali. Tapi itulah maknanya Bapak Ibu. Di mana air itu keluar? Dengan hentakan nangisnya kaki Nabi Ibrahim sedang menangis. Itulah yang disebut dengan air Zam-Zam. Kini sampai kini tidak habis-habis ayah itu Bapak Ibu. Kalau ayah Pak mungkin dia ada di semua di siko, mungkin orang perumahan begitu tinggi cuma satu itu untuk ayah. Kamu yakin satu saat akan habis ayah itu. Tapi bara tahun namanya orang itu satu hari pergi ke Makkah, bahkan bukan hanya untuk diminum di situ Pak, bahkan orang setiap pulang ngaji membawa kadang-kadang serigen dan lain sebagainya. Tapi tidak habis-habis tu Bapak Ibu. Andaikan pesawat itu Bapak Ibu bisa membawa air Zam-Zam tu satu atau pusu, mungkin dia bawa di jemaah tu satu atau pusu. Lalu sampaikah di situ ujian Nabi Ibrahim Ustaz? Turun lagi perintah yang dilakukan kau nanti lakukan Bu. Kenapa kok sampai terjadi perintah kau? Nabi Ibrahim tu dulu Bu, sebelum punya anak, belum punya domba. Jadi setiap kurban selalu memberikan domba yang paling gemuk, yang paling rancak. Nabi Ibrahim berkurban domba yang paling rancak. Kalau awak berkurban baru nah, yang paling rancak saya mau dites orang kafir Quraisy. Kata orang kafir Quraisy, "Hai Ibrahim, saya perhatikan kamu setiap kurban kamu selalu memberikan domba yang dari sekian banyaknya yang paling bagus dari sekian banyak domba. Kenapa terus seperti itu?" Kata Nabi Ibrahim, tolong kata Bapak Ibu, jangankan domba, jangankan harta, andaikan saya punya anak, kalau seandainya Allah suruh untuk mengorbankan, saya akan korbankan anak. Sehingga Nabi Ibrahim lupa jo kata-kata kubu. Turunlah perintah, ada yang mengatakan pada saat itu Nabi Ismail berumur 7 tahun, ada yang mengatakan umur 12 tahun, ada yang mengatakan umur 15 tahun. Tapi ahli fikih sepakat Bapak Ibu, Nabi Ismail ketika hendak disembelih oleh ayahnya Bapak Ibu, lalu kemudian sudah ketika setelah balik Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, hari pertama Nabi Ibrahim bermimpi, "Wahai Ibrahim, laksanakan janjimu." Hari pertama Nabi Ibrahim bermimpi, bingung-bingung, kau mimpi dari Allah atau mimpi dari setan? Mereka mungkin menyembelih anak aku. Bahasa awaknya begitu lah Bu. Maka hari pertama Nabi Ibrahim bermimpi disebut dengan hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Hari kedua diulang lagi mimpi yang sama Bu. "Hai Ibrahim, laksanakan janjimu, laksanakan perkataanmu." Lah mulai Nabi Ibrahim bingung-bingung, bimbang, kau 50 dari setan, 50 dari Allah. Hari kedua Nabi Ibrahim bermimpi disebut dengan hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Hari ketiga Nabi Ibrahim bermimpi, "Wahai Ibrahim, laksanakan janjimu wahai Ibrahim." Lalu kemudian Nabi Ibrahim dikobat dua mimpi dari Allah, tidak ada rayuan dari setan. Hari ketiga Nabi Ibrahim bermimpi disebut dengan hari Nahar, ada pada tanggal 10 Zulhijjah. Mimpi olah yakin Bu. Dan kini menjadi permasalahan, tentu minta izin dulu karena minta izin dulu.
istri dipanggil anak beliau, lebih kurang mereka bunyinya bu. Oina kanduang si biran tulang nak ubek lariah pada redaman nak si buyong iyo supia iyo si buyong indah kabara dia supia indah kabaka nak ani lu saku berapa main. Ayah bermimpi 3 hari 3 malam nak mimpi ayah berturut-turut nak kecil anak nan soleh. Ayah kanduang si biran tulang kiro-kiro mimpi ayah tu ya tolonglah sampaikan kepada ambu. Kata Nabi Ibrahim, oina ayah bermimpi 3 hari nak, dan dalam mimpi ayah tu nak main-main nak Allah menyuruh ayah menyembelih engkau nak, bagaimana pendapat engkau nak? Kata anak, oh ya kanduang kalau batu itu perintah Allah, laksanakan kini ya, insya Allah ayah menjadi orang yang sabar. Kalau anak kini lah itu bu, gilo ayah mayah gitu. Kalau ambo dah mengatakan ayah ambo gilo tu, batu badoso wak, tu bahan rancak sama jawab lo pakai rabat batu. Oh iya kan tuan sana ayah mengitu, ayah mengicip itu. Oh nak ayah akan menyembah mujawab. Oh iya kan tuan si biran tulang ya, lambu layangan pandangan Jawa, mutukian pandangan dake. Kau dipatui ya lah biar rancak ayah dulu daripada ambo. Itu jawabannya bu. Kalau dikejar ayah lagi lo berdosa pak. Hancak dengan cara itu. Lalu kemudian dia lah dapat izin dari anak, kini minta izin lagi kepada istri beliau. Dipanggil, oi dia kanduang dia, oi udah bermimpi 3 hari 3 malam, mimpi udah konda main-main dia kata Siti Hajar, mimpi udah laku tolonglah sabui anda. Udah bermimpi 3 hari 3 malam, dan mimpi itu udah disuruh oleh Allah menyembelih anak awak. Kata Siti Hajar, dah kalau batu itu perintah Allah, laksanakan langsung dah, jangan ditunggu-tunggu. Kalau ibu itu jawaban ibu, lai pai dah udah dari rumah lagi udah ni. Kalau ibu aja jawaban ibu kira-kira, dia tak ibu kan? Gimana telakak udah sebentar. Nah, lalu kemudian bu lah dapat izin turun lagi, lalu kemudian ayah lanjut ceritanya bu. Kata Nabi Ibrahim, oi dia kanduang, oi Siti Hajar, tolong sabalun Nabi Ibrahim kadilak ke Nabi Ismail kadisembelih, tolong mandian anak wak dulu, bagiah baju rancak-rancak, pakaikan sepatu badaan. Itulah maknanya pak. Ketika sebelum hewan itu dikurbankan atau disembelih, mandikan dulu. Ada loh satu daerah kadang-kadang yang jaminan di Pak Yus itu apa? Karena yang kita berikan itu adalah yang bersih, yang bersih. Dah yang mohon maaf pak, kadang-kadang ada dulu kurban pun dah dulu cuma dia orang lantar langsung percayalah pak. Kalau yang kotor kita berikan, Allah pun memberikan juga yang sama seperti itu. Sedangkan kau bapak ibu, walaupun itu adalah maka sekurangnya mandikan. Lalu kemudian dibawalah Nabi Ibrahim ke tempat penyembelihan bapak ibu. Sebelum Nabi Ibrahim disembelih, Nabi Ismail tentulah memasah pisau setajam-tajamnya. Ketika Nabi Ibrahim dihadapkan ke kiblat bu, lalu kemudian ditidur. Ismail dihadapkan ke kiblat. Kalau salah Ustaz dah dulu ya. Kalau Ustaz dah salah cik semua. Oke lanjut. Nah, lalu kemudian bapak ibu dibawalah Nabi Ismail. Dihadapkan Nabi Ismail ke kiblat bu. Kata Nabi Ismail, oh ya sabalun ayah sembelih ambo, sabalun ayah menyembelih ambo, tolong ikek kedua tangan, ikek kedua kaki. Kalau seandainya nanti ambo meronta-ronta, ya akan tega tu menyembelih ambo. Itu maknanya maikek kaki kaljawi dua mengko dua balakang. Lalu kemudian alai, tolong ya tutui mata ambo ya. Kok nampak dia ya beku sedang menyembelih ambo, dak katega dia ya beku menyembelih ambo tu, dak kalau dia ya akhirnya dak terlaksana perintah Allah ya. Itulah maknanya bu.
ketika menyembelihkan mata sapi itu harus ditutup. Bahkan mohon maaf, untuk malampeh pisau, masak pisau itu tidak boleh di hadapan dengan sapi, tidak boleh di calian. Maka kemudian lah dia sah pisau, anaklah ditelantangkan, takbirlah Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdarah mata Nabi Ibrahim sama Siti Hajar Bapak Ibu. Sehingga Nabi Siti Hajar dipokok oleh iblis Siti Hajar. Lihatlah Ibrahim itu lagi dulu, masuk anak kedua-dua ikut segala macam. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu turunlah lalu kemudian di alam menyebut disembelih. Ketika disembelih, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kata Nabi Ismail, ya tak tajam bisa wayah ya. Kalau ada orang mungkin alhamdulillah dia nak jadi yang mau disembelih. Kalau Nabi Ismail mengatakan dicubuk, ndak yo potong, ndak yo katalog kali leher anak, ndak tajam pisau ya. Aduh, batu sebelah di balahan ke batu Bapak Ibu, ndak diikon, cuma diikon saja Bapak Ibu, balah dua batu tadi, barang kata tajam pisau. Turun balik, dilanjutkan balik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian kata Allah, stop Ibrahim, kamu sudah melaksanakan yang namanya janjimu. Akhirnya Nabi Ismail diganti dengan namanya seekor kibas. Artinya Bapak Ibu, maknanya itu Ustaz, Allah setiap kita punya Ismail, setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim adalah punya Ismail. Mungkin Ismail kita hari ini ada harta, ada jabatan, ada pangkat, ada anak dan lain sebagainya. Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, tetapi yang Allah suruh apa? Allah cuma menyuruh Ibrahim menyembelih rasa kepemilikan kepada Ismail. Kalau semakin kuat rasa kepemilikan Bapak Ibu, maka percaya suatu saat ketika Allah ambil kita akan merasa sakit. Kenapa Nabi Ismail itu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu kuat dengan ujian yang begitu luar biasanya. Tapi anak ingin disembelih anak karena hatinya sudah ikhlas. Apakah Nabi Ibrahim pernah komplain dari sekian banyak ujiannya Bapak Ibu? Nah, kalau awak mungkin Bapak Ibu mungkin banyak mengatakan, "Onde, awak lo ya Allah, onde sana banyak dulu di Bapak Ibu." Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi Ibrahim itu memahami tidak ada ujian yang berat kecuali Allah memberikan ujian kepada hambanya yang kuat. Kan sudah Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai kemampuan kita. Maka jangan bandingkan ujian kita dengan ujian kawan kita. Jangan bandingkan ujian kita dengan ujian tetangga kita. Pak Bu, kita emang hidup di dunia yang sama, tapi memiliki ujian dan takdir yang berbeda-beda. Tetapi yang kita bandingkan apa hikmah dari ujian itu. Maka kalau dari segi hati Bapak Ibu kita belum ikhlas. Belum ikhlas, mohon maaf, dalam ibadah saja Bapak Ibu, yang khusyuk solat ketika menerima gaji atau ketika menerima tagihan. Ketika menerima tagihan PT 10.000 lebih dulu masuk kan ibu ikhlas. Tapi kalau seandainya kata pengurus Bu Pak, sia yang bersedekah amo sabian ni mungko. Kalau ada PT 10.000, ada PT 100.000. Pertanyaannya Bu, nani Bu masukan PT 10.000 atau PT 100.000? Kamu namanya Bu masukan? Dan mungkin Bu Eni, ada nama Bu Eni juga. Bu Eni bersedekah 10.000.